Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita invasi para zombie. Dan ini bagian keempat dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Beberapa saat setelah itu, Takemura pun sampai di tempat itu dengan sepeda motornya. Ia merasa cukup lega karena hanya kebakaran biasa yang tidak akan mengganggu mereka. Sebelumnya ia khawatir jika ada sesuatu yang terjadi di sana hingga mengganggu jalan pintas untuk pergi ke pegunungan. Tidak lama dari itu, Takemura dikejutkan dengan sebuah mobil yang mengarah padanya dari balik pagar di depannya. Tepat saat mobil itu sudah sangat dekat dengan pagar, Takemura dibuat sangat terkejut lagi tatkala melihat sesosok zombie yang berlari dengan cepat ke arah pintu mobil. Lalu zombie itu memukul kaca mobil sampai pecah dan menarik wanita di dalamnya keluar. Dan yang mencengangkannya lagi, zombie itu bisa menggunakan golok dan menebas kelapa wanita itu sampai terpisah dari tubuhnya. Kemudian zombie itu mengangkat kelapa si wanita dan memperhatikan ekspresinya. Setelah cukup lama memperhatikan kelapa itu, zombie itu pun membuang kelapa si wanita. Melihat kejadian yang di luar logika tepat di depan mata, Takemura menjadi keheranan, kepalanya penuh pertanyaan. Ia ingin mencari tahu apa itu sebenarnya. Tapi karena terlalu berbahaya, Takemura pun mengurungkan niatnya. Ia bertanya-tanya apa itu benar-benar sesosok zombie. Daripada zombie dia terlihat seperti manusia. Saat Takemura bersiap pergi dengan sepeda motornya, zombie itu memperhatikan Takemura. Dengan tatapan tajam, Takemura mengamati jika penampilan zombie itu seperti polisi. Merasa jika dirinya tidak mencari tahu akan berbahaya ke depannya, Takemura pun pada akhirnya memutuskan untuk mengikuti zombie itu. Dalam perjalanan mengikuti zombie itu, Takemura sangat keheranan. Jelas terlihat tidak biasa untuk zombie berwajah tengkorak seperti itu. Walaupun sekarang ini mereka tidak menyerangnya, namun Takemura merasa tidak yakin jika dirinya dapat melindungi 3 orang jika bertemu dengan zombie itu ketika pindahan ke pegunungan. Beberapa saat setelah itu, Takemura tiba di suatu ruangan yang terdapat cairan merah yang berserakan. Ia pun dibuat kebingungan dengan ke arah mana zombie itu pergi. Saat Takemura mencoba melangkah lebih jauh ke dalam, ia mendengar suara yang cukup berisik dari arah pintu di depannya. Saat Takemura membukanya, ia dikejutkan melihat 2 sosok zombie wanita yang menatap tajam ke arahnya. Melihat gunung kembar dari kedua zombie itu, mata Takemura terbelalak terbuka lebar. Saking besarnya gunung itu sampai membuat Takemura mengira jika zombie wanita itu tertarik padanya. Tidak lama dari itu, Takemura melihat zombie yang ia ikuti sebelumnya berada di lantai 2. Ia melihat zombie itu sedang memojokkan seseorang sampai bergelantungan. Setelah zombie itu cukup lama memperhatikan dan mendengarkan jeritan dan perkataan orang yang di pojokan itu, zombie itu pun menusuk tangan orang itu sampai terjun bebas ke bawah. Lalu Takemura pun segera berlari ke lantai 2 untuk mencari zombie itu. Ruangan demi ruangan Takemura periksa, namun ia tidak menemukan apapun di ruangan itu. Saat Takemura memeriksa ruangan di sebelahnya, ia melihat sebuah handycam yang ada di atas meja. Merasa penasaran, Takemura pun membuka dan melihat-lihat rekaman yang terdapat di dalamnya. Di sana Takemura melihat sebuah rekaman yang menunjukkan awal terjadinya bencana virus zombie yang melanda dunia. Ia juga melihat zombie sebelumnya yang masih dalam bentuk manusia. Tebakannya juga benar, zombie itu dulunya seorang polisi. Takemura mengira jika rekaman itu diambil setelah polisi itu tergigit oleh zombie. Dan di salah satu rekaman Takemura dibuat sangat tercengang melihatnya. Di rekaman itu Takemura melihat pergerakan zombie yang menyerang seperti binatang buas. Tapi setelah zombie itu memakan manusia, pergerakan mereka menjadi natural dan tidak kaku lagi seperti sebelumnya. Tatapan zombie dalam rekaman itu juga seperti menyimpan kebencian dan ditujukan pada orang yang sedang mengambil rekaman. Sebelumnya Takemura berpikiran jika zombie hanya berkeliaran tanpa tujuan. Dari rekaman yang Takemura saksikan, ia menyimpulkan jika zombie memakan manusia mereka akan menjadi lebih pintar. Takemura pun menjadi sangat kesal dan melemparkan handycam itu. Ia menjadi sangat khawatir dengan apa yang akan terjadi jika zombie-zombie itu mendapatkan kembali kesadaran mereka. Takemura memutuskan untuk kembali ke tempat Mitsuki dan mengajak mereka untuk segera pergi. Tidak ada pilihan selain mengambil jalan memutar. Terlalu berbahaya jika mengambil jalan melewati lingkungan ini. Tepat saat Takemura keluar dari ruangan itu, ia melihat sesosok zombie wanita yang memegang tombak di tangannya. Tatapan mereka pun bertemu. Terlihat sorot mata dari zombie wanita itu tidak biasa.
Setelah beberapa saat menatap Takemura, zombie wanita itu menoleh ke arah jendela. Merasa penasaran, Takemura pun melihat keluar jendela. Dan alangkah dikejutkannya ia melihat tumpukan mayat yang terdapat di dalam sana. Singkat cerita, Takemura pun sampai di tempat persembunyiannya. Ia bertekad untuk segera mengajak Mitsuki pergi dari tempat ini sebelum zombie-zombie itu mulai menginvasi daerah ini secara terang-terangan. Saat masuk ke dalam, Takemura dikejutkan dengan bau sampah yang menyengat di sana. Ia pun dibuat keheranan melihat pintu pembuangan sampah yang terbuka. Ia merasa jika sebelumnya pintu itu tertutup rapat. Merasa ada yang janggal, Takemura segera berlari mencari Mitsuki. Dengan panik, Takemura menghubungi Mitsuki melalui walkie-talkie. Ia berteriak mengatakan, "Bisakah kamu mendengarku?" Tepat saat masuk ke suatu ruangan di dekat pembuangan, Takemura dikejutkan dengan barang-barang yang berserakan sehingga membuat ia menjadi sangat keheranan. Bukankah semua orang yang selamat di supermarket ini telah pergi meninggalkan Mitsuki? Sebelumnya aku sudah memastikan seluruh bangunan ini dan tidak mendapati orang lain selain Mitsuki dan kedua adiknya. Tapi bagaimana bisa ada jejak seseorang yang tinggal di sini? Seseorang yang berani tinggal dan sembunyi di samping pembuangan sampah ini. Kemudian scene berpindah ke sisi Mitsuki. Terlihat ia sedang menyiapkan semua barang sebelum pindahan. Walaupun merasa khawatir untuk meninggalkan tempat itu, Mitsuki merasa senang karena dirinya akan mengikuti Takemura kemanapun dia pergi. Saat Mitsuki akan keluar dari ruangan itu, ia dikejutkan dengan seseorang yang masuk menghampiri mereka. Rambutnya hitam panjang dan juga sebuah palu yang tergenggam erat di tangannya. Mencoba memberanikan diri, Mitsuki melemparkan sekantung makanan sembari mengatakan, "Apa kamu juga seseorang yang selamat? Kami mempunyai cukup banyak makanan. Jika kamu lapar, makanan ini untukmu." Saat orang itu memeriksa makanan yang Mitsuki berikan, Mitsuki segera mengajak kedua adiknya lari ke belakang dan memintanya untuk bersembunyi di belakangnya. Orang itu pun baru teringat jika Mitsuki adalah orang terakhir yang ada di gedung ini. Ia merasa heran bagaimana bisa Mitsuki bertahan hidup di tempat ini sampai sekarang. Di sisi Mitsuki, ia pun menyembunyikan kedua adiknya di dalam kamar dan menghalangi pintunya dengan lemari kecil yang ada di sana. Mitsuki merasa bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Ia sangat khawatir jika dirinya tidak dapat melindungi kedua adiknya. Tidak lama orang itu menyusul ke ruangan yang terdapat Mitsuki di dalamnya. Tanpa gentar, Mitsuki mengarahkan belati di tangannya sembari meminta orang itu untuk tidak mendekat. "Jika kamu butuh makanan, aku akan memberikan semuanya. Setelah itu silahkan pergi dari tempat ini dan jangan kembali menemui kami." Akan tetapi pria itu tidak mendengarkan. Ia malah mengambil gelas yang ada di atas meja dan langsung melemparkannya ke arah Mitsuki. Tidak berhenti di situ saja. Pria itu langsung menerjang dan menghantamkan palu di tangannya yang tepat mengenai perut Mitsuki. Di saat Mitsuki menerima serangan itu, ia sempat menusukkan belatinya ke bahu kiri orang itu. Mendengar suara keributan adik-adik, Mitsuki pun membuka pintu untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun Mitsuki berteriak meminta adik-adiknya untuk tidak keluar dan kunci pintunya. Sembari bersiap dengan belati di tangannya, Mitsuki mengira jika orang itu hanya mengincar lawan yang lemah seperti dirinya. Tidak lama dari itu, walkie-talkie yang ada di bawahnya berbunyi. Lalu suara Takemura terdengar mengatakan, "Apa kamu bisa mendengarku?" Mendengar itu, Mitsuki segera berlari menjauhi orang itu. Ia berharap jika Takemura sampai tepat waktu. Tidak tinggal diam, orang itu melemparkan palunya dan tepat mengenai lutut Mitsuki. Karena hal itu, Mitsuki tersungkur jatuh dan membentur lantai di bawahnya. Lalu orang itu pun mendekap Mitsuki dan memberinya beberapa pukulan. Di saat orang itu akan menghantam Mitsuki dengan palu di tangannya, adik Mitsuki segera berlari ke arahnya sembari berteriak meminta orang itu untuk berhenti. Merasa terganggu, pria itu pun menghantam kaki Takashi sampai terhempas cukup jauh. Tepat setelah itu, Takemura muncul di sana dan langsung menendang hidung orang itu sampai mengeluarkan cairan merah. Lalu Takemura meminta orang itu untuk memborgol dirinya sendiri jika tidak mau dihabisi. Dengan khawatir, Takemura dan Mitsuki segera menghampiri Takashi. Takemura menanyakan apakah Takashi baik-baik saja. Melihat kaki Takashi yang mengeluarkan cairan merah, Takemura menduga jika kaki Takashi patah. Namun ia juga dibuat kebingungan melihat Takashi yang memegangi perutnya. Takemura mengira jika organ dalam Takashi juga terluka. Mereka pun menjadi kebingungan karena di situasi saat ini tidak ada rumah sakit yang beroperasi. Merasa kesal pada orang itu, Mitsuki segera mengambil pistol dari Takemura dan mengarahkannya pada orang itu. Orang itu pun menjadi sangat panik. Dia hanya mengucapkan kata maaf beberapa kali. Mendengar itu, Mitsuki berteriak mengatakan, "Kenapa kamu mengatakan itu setelah apa yang kamu lakukan pada adikku?"
Orang itu menjelaskan jika dirinya tidak bermaksud melukainya. Aku menjadi aneh seperti ini karena terkurung sendirian sepanjang hari. Mitsuki pun tidak memperdulikan hal itu. Ia menanyakan kenapa kamu mengemis meminta pengampunan padahal kamu hampir menghabisi kami. Lalu Takemura mencoba menenangkan Mitsuki dan memintanya untuk menurunkan senjatanya. Dengan berlinang air mata Mitsuki berbalik ke arah Takemura dan berteriak mengatakan, jika adik-adiknya telah menganggap Takemura sebagai pahlawan, adiknya juga pernah mengatakan karena Takemura telah membantu mereka berkali-kali, dia ingin menjadi seperti Takemura. Itu sebabnya aku berpikir jika dia bisa mengikutimu. Tapi kenapa kamu tidak bisa melindunginya? Kenapa? Mendengar itu Takemura menundukkan kepala sembari meminta maaf. Mendengar itu Mitsuki sangat terkejut. Ia meminta maaf pada Takemura karena dirinya tidak bisa berpikir dengan jernih. Ia menanyakan apakah dirinya mengatakan sesuatu yang menyakitkan pada Takemura. Memahami perasaan yang Mitsuki rasakan, Takemura memintanya untuk tidak memikirkan hal itu. Takemura mengingatkan jika sekarang mereka harus segera mengobati luka Mitsuki. Setelah itu Takemura menghampiri meja sembari merenung. Ia merasa sangat bersalah. Andai saja dirinya memberi mereka senjata untuk melindungi diri mereka sendiri, ini semua tidak akan terjadi. Takemura pun menjadi sangat bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Aku harus segera membawa mereka pergi. Namun jika luka Takashi semakin parah itu akan sangat sulit. Tidak lama dari itu sirine radio terdengar. Suara itu meminta orang-orang yang selamat untuk pergi ke balai kota. Saat ini sekitaran 100 pengungsi telah berkumpul di sini. Penyelamatan dengan helikopter SDF akan segera tiba ke balai kota dalam 3 hari. Lalu suara dalam sirine itu juga menyemangati orang-orang yang selamat untuk tidak menyerah dan tetap berjuang untuk bertahan hidup. Mendengar itu Takemura meminta Mitsuki untuk menggunakan selimut pada Takashi sebelum menggendongnya. Sedangkan dirinya akan membawa Masaru. Mereka akan pergi ke balai kota untuk mencari seseorang yang dapat mengobati Takashi. Saat mereka akan pergi, orang itu memohon untuk Takemura membawanya. Mendengar itu Mitsuki meminta Takemura untuk tidak mendengarkan orang itu. Takemura pun mengabaikan perkataan Mitsuki. Ia membuka borgol orang itu dan memintanya untuk pergi ke sisi jendela. Setelah itu Takemura menanyakan apakah di luar sana masih ada zombie. Saat orang itu mengiyakan, Takemura segera menembaknya sembari mengatakan, apakah kamu pikir aku akan membawa orang sepertimu? Lalu Takemura pun menjatuhkan mayat orang itu untuk mengalihkan perhatian zombie agar mereka bisa pergi dari sana. Beberapa saat setelah itu, di saat dalam perjalanan Takemura merasa heran melihat jalanan yang sangat sepi. Biasanya ia selalu melihat zombie yang berkeliaran di mana-mana. Tidak lama dari itu Takemura pun sampai di balai kota dan bertemu dengan 2 orang yang berjaga di sana. Takemura pun bertanya memastikan apa kalian dari balai kota. Kedua orang itu mengiyakan. Mereka tidak menyangka ternyata masih ada yang selamat sesuai dengan apa yang mereka perkirakan. Orang itu pun mengingatkan jika tim penyelamat SDF akan datang ke balai kota 3 hari lagi. Mendengar itu Takemura berterima kasih atas pengingatnya. Lalu ia menanyakan apakah mereka masih bisa menampung 3 orang di dalam sana. Salah satu dari mereka mengiyakan dan juga ia menawarkan diri untuk memandu Takemura ke ruang bawah tanah. Ia juga meminta Takemura untuk tidak melaju dengan cepat. Ia takut jika nantinya akan menabrak orang lain. Meski orang-orang itu terlihat ramah, Takemura tidak sedikit pun menurunkan kewaspadaannya. Ia terus memperhatikan orang-orang yang berjaga, namun ia tidak melihat jika mereka melakukan pergerakan yang mencurigakan seperti menghubungi seseorang. Sesampainya di ruang bawah tanah, Takemura dimintai untuk menyerahkan senjata. Orang itu juga meminta maaf atas perlakuannya yang meminta untuk mengumpulkan semua senjata yang Takemura bawa. Ia mengatakan jika ini semua demi keamanan di dalam gedung balai kota. Takemura pun tidak mempermasalahkan hal itu. Ia langsung memberikan senjatanya. Lalu Takemura menanyakan apakah ada seorang dokter di sini. Ada seorang anak yang terluka. Mendengar itu orang itu pun segera membawa mereka ke ruangan medis. Beberapa saat setelah itu, Takashi pun mendapatkan perawatan dari dokter yang ada di sana. Mitsuki pun menanyakan kondisi adiknya pada dokter itu. Dokter itu meminta Mitsuki untuk tidak khawatir karena anak ini tidak memiliki gejala yang fatal. Setelah itu Takemura pun diberi sebuah kertas. Orang itu menjelaskan kertas ini hanya sebatas formalitas untuk keluarga. Orang yang bertahan bersama akan dianggap keluarga untuk sementara. Kertas itu juga bisa dianggap sebagai identitas anggota kelompok dari Takemura. Selain itu pembagian makanan akan diberikan pada perwakilan kelompok. Setelah mengisi formulir itu, orang itu pun membawa Takemura ke suatu ruangan untuk menginap. Melihat para pengungsi yang mengobrol di koridor dengan ramah, Takemura merasa sangat lega.
Namun setelah masuk ke suatu ruangan, Takemura cukup terkejut melihat suasana orang-orang yang cukup mencekam. Takemura mengira jika mereka adalah orang-orang yang baru dievakuasi seperti dirinya, sehingga ia pun mewajarkan hal itu mengingat situasi yang rumit saat ini. Sesampainya di ruangan yang akan mereka tempati, orang itu memberikan sebuah kotak pada Takemura. Ia mengatakan semoga benda ini dapat membantu dalam penyembuhan anak itu. Mendengar itu, Takemura pun berterima kasih untuk semua yang sudah orang itu lakukan. Orang itu juga meminta Takemura untuk memberitahunya jika terjadi sesuatu pada anak itu. Di saat orang itu akan pergi, Takemura meminta untuk menunggunya. Takemura mengatakan jika ada mayat seorang anak di dalam mobilnya. Ia menanyakan, apa kamu memiliki peralatan untuk menggali? Aku mau memakamkan anak itu. Merasa khawatir, orang itu menanyakan apakah kematian anak itu karena gigitan zombie. Takemura menyangkalnya. Ia mengatakan jika anak itu dihabisi seseorang.